Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat kepada semua hamba. Semoga kita juga termasuk dari hamba-hambanya Allah. Dan tentunya kita ini butuh kepada nasihat agar lapang hati kita di dalam menerima bagian-bagian yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai pada maqalah yang ke-15 pada bab sulasi atau bab 3 yang 33. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jadi masa kita memakai kitab foto seperti ini karena belum ada kitab PDF yang gratisan. Belum ada kitab yang bisa kita pakai di kitab softwarenya, belum ada. Wal maqalatul khamisata asyarah, dan bermula makalah yang ke-15. Ruwiya, diriwayatkan, anna rajulan min Bani Israel, bahwa seseorang dari Bani Israel, jama'a samanina tabutan minal ilmi, seseorang dari Israel, Bani Israel ini mengumpulkan 80 tabutan tamis, 80 peti minal ilmi, daripada ilmu. Jadi tidak tanggung-tanggung nih, 80 peti ya kumpulkan ilmu itu. Wal halu, dan bermula keadaan, annahu, bahwasanya, lam yantafi' bi ilmihi, tidak bermanfaat ilmu yang dikumpulkannya itu. Hanya mengumpulkan saja ini, tidak dikuasai dan tidak diamalkan. Fa'auhallahu ta'ala ila nabihim, maka Allah wahyukan kepada nabinya, tidak disebutkan siapa nabinya di sini, alaihi salam. Semoga Allah atasnya keselamatan, atasnya salam. Angkul lihadzal jami'. Jadi hanya tafsir ya, agar mengatakan nabi itu lihadzal jami', bagi orang yang mengumpulkan kitab-kitab tabut ini, litilkal kitab, untuk itu kitab. Jadi diperintahkan untuk dinasihatkan kepada orang yang mengumpulkan kitab ini. Apa nasihat yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan untuk diucapkan kepada Nabi, kepada orang Israel ini. Lau jama'ta katsiran, jika kamu mengumpulkan banyak minal ilmi, kebanyakan daripada ilmu, lam yanfa'ka, tidak bermanfaat ilmu itu kepadamu, illa an ta'mala, kecuali bahwasanya engkau melakukan, engkau mengerjakan, bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Pertama, la tuhibbad dunia, jangan engkau cintai dunia. Maksudnya mata'ah, jangan engkau cintai kesenangan-kesenangannya, wa zukhrufaha, dan perhiasan atau hiasan-hiasannya dunia itu. Falaisat bidaril mu'minin, maka bukanlah dunia itu negerinya orang-orang mukmin, bukan. Jadi dunia itu bukan negeri orang-orang mukmin.
Ah, jadi alfa di falaisat itu alfa ulit ta'lil. Ay li'annaha, bahwasanya, karena bahwasanya dunia itu laisat dara jazail mu'minin, bukanlah dunia itu negeri balasan bagi orang-orang mukmin. Fa inna dara sawabihim, maka sungguh negeri pembalasan orang-orang mukmin apa? Al jannatu adalah jannah ataupun surga. Itu pertama. Wala tusahibi syaitan, janganlah kamu temani, janganlah engkau jadikan sahabat syaitan itu. Dengan apa kita bisa menemani atau bersahabat dengan setan? Bi an tuti'a amrahu, dengan bahwa engkau ikuti perintahnya setan. Dengan apa, perintah apa yang bisa kita turuti? Bi mukhalafati amrillahi wa rasulih, dengan mengikuti perintah setan, dengan berbeda, dengan menyelisihi dari perintahnya Allah dan Rasulnya Allah. Falaisa birafiqil mu'minin, maka bukanlah setan itu bukanlah teman bagi orang-orang mukmin. Maksudnya li'anna syaitan, karena bahwasanya setan itu laisa rafiqan lahum, bukanlah teman bagi orang-orang mukmin. Setan itu bukan teman, bahkan dia adalah musuh bagi kita. Itu yang kedua. Wala tu'dhi ahadan, janganlah kamu menyakiti seseorang min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah. Falaisa, bukanlah menyakiti, bihirafatil mu'minin, itu bukanlah kelakuan orang-orang mukmin. Itu adalah nasihat yang Allah berikan kepada seseorang itu lewat nabinya. Pertama, jangan buku atau kitab yang kamu kumpulkan itu tidak bermanfaat bagimu kecuali dengan 3 perkara. Apa? Pertama, jangan kau cintai dunia. Maksudnya hiasan dan kenikmatannya itu jangan kita terlalu cinta, karena itu bukanlah dunia itu bukanlah negeri bagi orang-orang, bukanlah kampung bagi orang-orang mukmin, dan bukanlah setan itu teman dekat bagi orang-orang mukmin, dan bukanlah juga menyakiti itu adalah kebiasaan orang-orang mukmin, apalagi menyakiti kepada hamba-hambanya Allah. Wal maqalatus sadisata asyara, dan makalah yang ke-16, an Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Siapa nama aslinya ini? Abdurrahman bin Atiyah, yaitu Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Wadaran, dan negeri, dan Daran itu Wadaranu, dan Wadarani, dan negeri Darani itu qaryatun, adalah sebuah desa, min Quran, daripada satu desa, min Qura Dimashq, dari negeri Qura, yang ada sebuah desa yang ada di negeri Damaskus. Mata, meninggal Abdurrahman bin Atiyah ini sanata khamsa asyarah wa mi'atain, beliau meninggal pada 215 Hijriah. Annahu qala, bahwasanya beliau qala, berkata, fil munajati, di dalam doanya, ma'allahi ta'ala, ia bermunajat bersama Allah Ta'ala, artinya dia bermunajat, berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Ilahi, wahai Tuhanku, la in talabatani, jika engkau tuntut aku, bizambi, dengan dosa-dosaku, la atlubannaka bi'afika, maka aku akan menuntut kepadamu dengan kemaafanmu. Kenapa? Li'anna ma'rifatak, karena bahwasanya kema'rifatan, li'anna maghfiratak, karena bahwa ampunanmu, awsa'u, itu lebih luas, min dzunubi, dari dosa-dosaku. Wala in talabatani bi bukhli, dan jika engkau tuntut aku dengan kebahilanku, biman'il wajibi, dengan mencegah sesuatu yang wajib, au man'is sa'il, atau aku mencegah dengan kepada seseorang peminta,
atau kepada seseorang yang meminta harta kepadaku, atau mencegah kepada orang yang meminta-minta, maksudnya ini mimma fadhala indi, dari sesuatu yang engkau lebihkan sesuatu itu di sisiku. Nah, jika kamu tuntut aku karena kebahilanku itu, la'atlubannaka, maka aku akan menuntut kepadamu wahai Allah, bisa khaika, dengan kemurahanmu, ai bikaramika, yaitu dengan kemuliaanmu. Wala in adkhaltanin nara, dan jika engkau masukkan aku ke dalam neraka, la akhbartu, aku akan beritahukan orang-orang ahlan nari, yaitu kepada ahli neraka yang engkau masukkan aku ke dalamnya itu, bi anni, dengan bahwasanya aku itu uhibbuk, bahwa aku mencintaimu. Nah, jadi itu adalah munajat yang indah dari Abdurrahman bin Utaibah. Wal maqalatus sabi'ata asyarah, dan bermula ini makalah yang ke-17. Qila, dikatakan, as'adun nasi man lahu qalbun alimun, bermula sebahagia-bahagianya orang itu, yaitu orang yang mempunyai hati alimun, yang paham, yang mengetahui, bi annallaha ta'ala, dengan bahwasanya Allah Ta'ala itu ma'ahu, bersama Allah itu bersamanya, fi ayyi maudi'in kana, itu di tempat manapun ada ia seseorang itu, wa badanun sabirun, dan orang yang bahagia itu yang mempunyai badan yang penyabar, ala ta'ati, di dalam melakukan ketaatan, wal marari, dan badan yang sabar di dalam menempuh satu kepahitan. Jadi ini marari bukan marazi ya. Wa qanaatun, dan orang beruntung itu adalah orang yang qanaah, ai ridha, yaitu ridha kepada bima fil yadi, dengan apa yang ada di tangannya, dengan apa yang ia miliki, min qismatillahi ta'ala, dari bagian yang Allah sudah berikan kepadanya. Wasukunul qalbi, dan tenangnya hati, inda adamil ma'lufati, ketika ketiadaan sesuatu yang sudah terbiasa baginya. Dia terbiasa makan makanan yang lauknya ayam, lalu tiba-tiba ayam yang sudah menjadi kebiasaannya berubah menjadi tempe, ia tetap ridho. Dari tempe kebiasaannya ia menjadi air garam, kebiasaannya sekarang menjadi air garam. Ya, ia ridho juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berubah dari meningkat ke menurun. Jadi tetap saja dia ridho dengan hal seperti itu. Wal maqalatus saminata asyarah, dan makalah yang ke-8, an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, innama halaka man halaka qablakum, hanya saja hancur siapa man, yaitu orang yang hancur, yaitu sebelum kalian, minal umami, daripada umat-umat, bisalasi khisalin, dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kita itu? Yang pertama, bifudulil kalami, dengan berlebihnya berbicara, lambe turah, banyak cakapnya, tidak terkontrol. Wahwa, dan dia orang yang lambe turah itu, orang yang banyak cakapnya, mala khaira fihi, yaitu ucapan yang tidak ada kebaikan padanya. Kebaikan padanya itu fid dini wa dunia, tidak ada kebaikan pada dunia dan kebaikan di akhirat. Itu pertama. Wafudul ta'ami, dan wafudul ta'am, atau kepada fudul kalam, wafudul ta'ami, dan orang yang hancur itu adalah orang yang lebih di dalam makan. Belum waktunya makan, belum dia lapar, langsung makan banyak-banyak. Wahwa, dan dia orang yang banyak makan ini, mala yu'inhu, sesuatu yang tidak menolongnya, sesuatu yang tidak menolong ala dini, di atas agamanya. Wafudulul manami, yang ketiga adalah banyak tidur. Wahwa, dan dia orang yang banyak tidur itu, mala yanfa'uhu, tidak bermanfaat tidurnya itu, fid dini, di dalam urusan agamanya.
Kita pindah halamannya dulu nih. Nah, wal maqalatu tasi'ata asyarah, dan makalah yang ke-19 an Yahya bin Mu'az, dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Siapa Yahya ini? Al-Wa'iz, seorang penasihat, lahu lisanun, yang mempunyai lidah yang fasih, fir raja'i, khususan di dalam mempengaruhi halayak ramai untuk berharap kepada Allah, khususan secara khusus. Jadi dia mempunyai keahlian khusus. Wa kalamun, dan dia juga mempunyai kalam, pembicaraan, fil ma'rifati, yaitu ilmu di dalam ma'rifah. Itulah orang yang bernama Yahya ini. Kharaja, ia keluar, ila Balkha, ke negeri Balkha. Saya tidak tahu di mana Balkha. Wa aqama biha, dan beliau tinggal di negeri itu muddatan, beberapa waktu, beberapa masa. Wa raja'a, dan kemudian ia kembali ila Naisabur, ke negeri Naisabur, sebuah negeri di Iran. Wa mata biha, dan beliau meninggal di Naisabur. Sanata samanin wa khamsina wa mi'atain, yaitu beliau meninggal pada 258. Apa perkataan beliau? Tuba, beruntunglah, bejo lah gitu, beruntunglah orang ini, beruntunglah seseorang, liman taraka dunia, bagi orang yang meninggalkan dunia, qabla an tatrakahu, sebelum dunia yang meninggalkannya. Ay al khairul katsir, itu bermula kebaikan yang banyak. Liman sarafa amwalahu, bagi orang yang membelanjakan hartanya, fi anwa'il birri, pada berbagai macam kebaikan, qabla zihabiha, yaitu sebelum hilangnya harta itu, anhu, dari orang-orang itu. Jadi beruntunglah, bejolah orang yang membelanjakan hartanya sebelum harta itu habis sia-sia, sebelum harta itu hilang darinya. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu, dan bejolah juga orang-orang yang membangun kuburnya sebelum ia masuk kepadanya. Dengan apa dia bisa beruntung? Bi anna amala ma fihi, dengan ia beramal dengan sesuatu yang ada pada, yang bermanfaat pada kuburnya itu. Taunisun fil qabri, yang ia nanti bisa bisa kerasan, bisa nyaman di kuburnya. Wa arda rabbahu, dan beruntung, bejolah orang yang membuat ridho akan Tuhannya ketika masih berada di dunia. Dengan apa? Bimtisali awamirihi, dengan melakukan bimtisali awamirahu, atau bimtisali awamirihi, ini idafat, dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhannya, wajibnya binahyihi, dan menjauhi larangan-larangan Tuhannya. Kapan? Qabla an yalqahu, sebelum seseorang itu bertemu, berliqa dengan Tuhannya, bil mauti, dengan cara mati dahulu. Nah, wal maqalatul 20, dan makalah yang ke-20 nanti kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.